terlalu banyak dramanya. Mestinya kan pertarungan gagasan, mestinya pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Presiden Joko Widodo menyinggung situasi politik saat ini yang terkesan banyak drama jelang pemilu 2024. Pernyataan Jokowi tersebut dilontarkan di perayaan hari ulang tahun ke-59 Partai Golkar. Jokowi juga menyindir pihak-pihak yang terlalu bermain perasaan dalam menghadapi tahun politik. Ia meminta pemilu 2024 dijadikan ajang pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Pernyataan menohok Jokowi ini pun menuai pro dan kontra. Publik pun bertanya-tanya, siapa sesungguhnya yang ditunjuk Jokowi sebagai pihak yang sedang bermain drama dan bertarung perasaan di ajang pemilu 2024. Tim TV One mengabarkan. Ya, Pilpres 2024 itu adu gagasan, bukan adu perasaan, itu kata Pak Presiden ya. Kita simak terlebih dahulu pernyataan dari Presiden Joko Widodo dalam peringatan Puncak HUT ke-59 Partai Golkar ketika menyampaikan mengenai kontestasi Pilpres 2024. Karena saya melihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya, sinetron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan, mestinya pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Kalau yang terjadi pertarungan perasaan, repot semua kita. Tidak usah saya teruskan karena nanti kemana-mana. Dan ingat, mulai dari sekarang yang kita pegang betul, nanti jika menang, jangan jumawa. Jika kalah juga jangan murka. Ya, tapi yang terpenting adalah pernyataan di akhir yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Yang menang jangan jumawa, yang kalah jangan murka, apa maknanya dan juga termasuk drama apa sih yang dimaksud oleh Presiden Joko Widodo. Ini kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir ada Mbak Monika Kumalasari, pakar mikroekspresi. Selamat pagi Mbak. Pagi Mbak. Iya. Masih sudah hadir. Dan juga ada Bang Effendi Ghazali. Keren pagi Bayu, pagi. Keren kaosnya tuh. Oh, biasanya kaos bola kan soalnya kesini. Iya, enggak, ini kan tadi ulang tahun Golkar ke-59, warnanya disesuaikan. Dan ini mau dibawa ke pembukaan Piala Dunia U17 dengan catatan kibarkan bendera dengan senyum, tidak boleh mengutuk negara manapun. Karena dalam stadion itu. Jadi udah siap-siap dari sekarang? Iya, sudah siap-siap. Sepak bola adalah salah satu peradaban tertinggi dibanding yang lain. Sama-sama itu. Ya. Kalau kita lihat biasanya kalau Bang Ege mengomentari situasi politik, analogi adalah bola gitu ya. Tapi kalau Pak Jokowi agak beda nih, drakor katanya Bang Ege. Ngikutin drakor nggak Bang Ege? Iya, ngikutin, terutama karena kita mau menyatakan gagasan utama Pak Jokowi benar. Ini bukan adu pertarungan perasaan, tapi adu gagasan. Walaupun dalam satu kali tarikan nafas itu pasti ada perasaan dan unsur rasionalitasnya. Coba Anda nggak bisa bedakan total ya. Saya mau mengatakan walaupun tidak ingin merembet kemana-mana, justru Pak Jokowi dan keluarga dan banyak aktor-aktor lain ada di pusaran drama itu loh, ya kan? Walaupun tentu ketika kita berada di pusaran drama itu selalu mengingatkan adu gagasan, adu gagasan. Coba ya, pernah nonton drama Korea kan? Atau sinetron kita, pernah kan? Nah, coba lihat apa unsur-unsurnya yang biasanya membuat
utamanya ibu-ibu, tapi kita juga kadang-kadang ikut nonton Plot twist. kan. Ya, enggak, pelan-pelan. Satu, pengadilan. Oke. Wow, bener enggak? Itu begitu ada di pengadilan, itu seru. Saya nggak usah menjelaskan nanti kemana-mana kata Pak Jokowi. Oke. Yang kedua, pengkhianatan, betul nggak? Ya kan? Main di belakang. Ya, narasi-narasi itu ada juga dari ini Selingkuh. ya. Kemudian juga apa? Pertentangan. Nah, yang paling ringan barangkali adalah harus pergi kemana-mana dulu sebelum ditetapkan sebelum mengajukan pendaftaran 19 Oktober sampai 25 Oktober kan? Dulu kan harus kemana-mana tuh. Ya. Seakan-akan, wah kesini, Safari kesana. politik, ya. Itu kan sinetron besar sekali yang disebabkan oleh, nah jangan-jangan Pak Jokowi ke depan nih gagasannya yaitu bahwa harusnya tidak ada presidensial threshold, ya kan? Begitu ada presidensial threshold kan harus kemana-mana kan? Ya. Datang ke sana, hore, dia ke sana, wih kalimatnya indah, ke sana lagi gitu. Jadi memang betul Pak Jokowi terakhir bilang gitu loh, serahkan aja pada rakyat, kok ribet sekali. Jadi saya melihat dalam konteks ini, tapi ditujukan ke siapa? Salah satunya barangkali karena bicara soal pertarungan perasaan, tapi ini tidak boleh ditanggapi dengan perasaan juga. Artinya boleh ditanggapi dengan ya 1-2 kali, habis itu harus move on dengan gagasan. Pasti PDI Perjuangan lah. Oke, nah itu dia maksudnya. Artinya kan kalau pada saat Pak Jokowi sampaikan harus adu gagasan, tentu kita sepakat. Bukan adu perasaan. Kalau diolah gitu dari kalimat ini secara komunikasi politik, artinya ada yang baper dong menurut Pak Jokowi. Oh enggak, sekarang tapi dibalik Pak Jokowi dan semua aktor-aktor di dalam drama Korea yang kebetulan sedang jalan ini, mudah-mudahan nanti sampai di kampanye 28 November ke depan itu sudah adu gagasan mudah-mudahan ya. Nah, coba bayangkan kalau ada seseorang saling duduk berdua lalu dibisikin, Pak, nanti setelah dilantik langsung masuk ke kedaulatan pangan ya. Lalu kemudian ternyata ternyata ya itu perasaan pasti main pada saat itu. Anda bisa bayangkan nggak kalau Anda Ganjar Pranowo dibisikkan seperti itu, Pak, nanti setelah dilantik langsung masuk ke besoknya langsung masuk ke kedaulatan pangan ya. Ada perasaan loh ini ya. Boleh nggak mereka main perasaan? Boleh sampai 13 dan 14 November. Setelah ditetapkan lalu ada pengundian nomor, kampanyenya sudah adu gagasan. Kurang lebih gitu. Siap. Itu dia. Artinya sebenarnya memang ada pesan yang ingin disampaikan. Politiknya boleh masih main perasaan, baper-baper. Mungkin boleh, tapi kan katanya kalau politik itu nggak boleh baper ya. Namanya juga politik kan. Nah, tapi terkena pertama pasti ya. Nah, itu dia. Manusia mana? Nah. Tidak. Oke, saya geser ke secara komunikasi ya. Ke Mbak Monika. Mbak Monika, kalau melihat dari apa yang disampaikan Pak Presiden ya, dengan gestur dan lain sebagainya, apa kesan yang Mbak Monika tangkap dari situ? Oke, saya dalam waktu yang 5 menit itu pesan nonverbalnya banyak banget. Oke. Nah, tadi saya setuju nih Bang, pikiran dan perasaan itu tidak bisa dipisahkan karena nyatanya apa yang kita katakan itu perasaannya juga tergambar melalui ekspresi. Oke. Yang pertama adalah flow-nya. Ini ketika mengatakan mengenai Golkar under 40 itu udah menuju kepada kita tahu endingnya akan di mana, begitu ya. Terus kemudian mengatakan juga mengenai bonus demografi nih Bang, 68%. Terus mengubah peradaban. Nah, dari sini Pak Jokowi memulai dengan kata bahwa ini adalah demokrasi ya, dan wajar sekali dalam demokrasi sempat ada jeda. Tangannya naik ke atas alis. Apa itu artinya Mbak Monika? Alis mata yang naik ke atas itu adalah suatu penegasan. Ini adalah baseline-nya Pak Jokowi. Jadi kita kesampingan aja. Tetapi ketika mengatakan demokrasi ada berjeda, kemudian tangan menarik seperti ini ke atas seperti mengusap, itu jelas sekali terlihat. Ini adalah tanda bahwa seseorang itu sedang bingung, cemas, dan bahkan menunjukkan suatu ketidaksetujuan yang sangat halus. Nah, ini bisa diartikan bahwa terhadap kondisi tersebut ada suatu kebingungan terhadap kondisi yang sedang terjadi juga. Nah, jadi kalau kita mengatakan apa secara verbal, apakah nonverbalnya mengatakan hal yang sama? Ya, nah sementara nonverbal ini adalah pesan bawah sadar yang kita mengatakan bahwa di kondisi ini beliau juga bingung dengan situasi yang ada. Itu dikuatkan dengan tadi gestur itu. Ini ya, tadi. Ya, nah ini jelas sekali terlihat kalau nanti mau di play lagi gitu ya.
Nah, kemudian Oh, Bayu ikut-ikutan. Enggak, saya Cemas kenapa, Bay? Cemas kenapa, Bay? Langsung nggak gitu. cemas. Bayu ikut bingung. Ya, mereka kali itu. Mengikuti lagi. Berarti kan penekanannya ada di sini. Berarti Ya. ketika seseorang apa tadi Mbak menyapu gitu bagian atas iya, kayak ini. menyapu seperti ini. Dan itu sempat ada bingung berjeda dulu. Nah, kalau Jeda itu artinya apa kalau- Oke, jeda itu artinya seseorang membutuhkan waktu untuk berpikir keras untuk menyampaikan sesuatu. Ya, jadi Ya, seperti itu. sebelum menyampaikan drama dan juga drakor itu kan juga sempat Itu ada juga jeda lebih dahulu. Nah, itu dia. Betul. Itu dia Ya, maknanya nah, apa, Mbak? ini juga saya catat lagi di sini biar nggak lupa lagi bahwa ada jeda ketika menyampaikan hal tersebut dan pesan nonverbal yang ditangkap oleh masyarakat mengenai drama, terus kemudian drakor dan bahkan dipertegas lagi dengan sinetron. Ya, nah artinya adalah di sini sebenarnya perasaan main. Kemudian beliau mulai menyadari bahwa perasaannya mulai main, ini tidak akan saya teruskan nih. Nanti Karena kemana-mana katanya. Nanti akan kemana-mana. Dan ini juga akhirnya disupport dengan bahasa tubuh. Nih, udah keluar. Sebelah nih. Oke. Nanti juga kita bahas soal itu tadi ya. Kalimat yang tadi Bang Egy tadi, yang menyebutkan bahwa ya adu gagasan tapi bukan perasaan. Memilih diksi perasaan juga kan pasti ada sesuatu yang dipertimbangkan toh. Betul. Nanti kita akan bahas saat lagi ya. Kami akan kembali. Ya, kita lanjut kembali perbincangan di Apa Kabar Indonesia Pagi. Langsung ke Mbak Monika. Mbak Monika, soal tadi ya, soal pertarungan pertarungan gagasan ya kita sepakat. Tapi ketika diksi soal perasaan ini dipilih, pasti ada pertimbangan kan? Kenapa itu harus disampaikan dan juga di depan banyak orang begitu? Nah, ini jadi dampak dari nonverbal adalah rasa yang dirasakan oleh masyarakat awam, ya. Yang beredar di warganet kan adalah sebetulnya Pak Jokowi ini adalah merupakan bentuk pembangkangan nggak terhadap suatu rasa yang selama ini sedang ditahan. Dan akhirnya memang ketika kita menyaksikan kemarin, pemilihan kata-katanya pun juga sudah dengan pertandingan, pertarungan, nah seperti itu. Kemudian bahasa nonverbalnya juga menyatakan bahwa yang bersangkutan juga sedang bingung dengan kondisi yang sekarang ini sedang terjadi. Ya, karena kan kalau kita lihat dari segi diksi-diksi yang digunakan oleh Presiden Joko Widodo tidak seperti Pak Presiden menyampaikan biasanya gitu loh. Ya, nggak sih? betul. Jadi kapasitasnya Biasanya seperti lebih lepas. Lebih lepas. Nanti kalau ada kalimat tertentu, Ya, gitu ya. Jadi agak lebih menghindari juga diksi-diksi yang biasanya kontroversial gitu kan. nggak lebih lepas ya. Apalagi di peristiwa ulang tahun ke-59. Ya, Mestinya kan Oke. lebih santai. Saya setuju Bang. Jadi kali ini tidak lepas. Artinya kali ini juga tidak spontan dan ada 2 kali jeda. Terus kemudian juga ada banyak yang kita sebut sebagai cognitive loading, artinya ketika mau mengatakan sesuatu pakai jeda dan kemudian mikroekspresinya itu pakai berpikir dulu, ya kan? Nah, kalau orang yang spontan itu biasanya ya lepas-lepas aja gitu. Tapi Nggak ada ini jeda didukung begitu ya, oleh- langsung aja gitu. Ini pakai jeda 2 kali bahkan gitu ya. Dan diksi yang digunakan pertarungan, pertandingan dan sebagainya. Dan yang lebih mengagetkan lagi adalah tadi pertarungan antar keluarga. Anak bangsa Kemudian ditambah diikuti ya, makanya Itu jangan bukan diputus. koma ya. Masih koma maksud saya. Bukan titik, bukan Belum titik. Pertarungan antar keluarga, koma, Itu nggak boleh dan dikat, sesama Anak anak bangsa. Tapi jedanya kenapa di situ ya, Mbak? Tapi Jedanya di situ? Kita jadi berpikir, bukan di situ. Bukan di Ketika situ. mau mengatakan mengenai loh, Devi. drama, Iya. ya, nah drama itu juga lekat banget dengan emosi kan ya Bang, dengan perasaan. Ya. Jadi artinya ini adalah pertunjukan perasaan ya. Secara kalau verbalnya mengatakan tidak atau itu diulang-ulang, nah artinya itu yang dirasakan oleh si bawah sadar. Oh, oke. Tapi Artinya secara emosi, ketika kan bicara soal tadi drama kaitannya erat dengan emosi, Iya. pemilihan diksi. Tapi kalau melihat emosi secara keseluruhan selama Pak Presiden pidato gimana? Dari verbalnya kita tidak melihat ya, tetapi kalau dari emosinya kan keluar mengenai ekspresi Mikronya wajah, mikronya, kemudian dari tangan, kemudian dari suara-suara yang banyak menggunakan suara bawah begitu. Artinya kalau suara bawah adalah Ini adalah sesuatu yang dalam sekali. Ya, ini kan contohnya misalnya saya mengatakan Artinya dari mana kecemasan aja sih? kegelisahan itu Atau betul ya? dari mana aja. Nah, itu aja udah menimbulkan suatu dampak emosi yang berbeda dalam kita merespon. Oke. Kalau suaranya tinggi, ya kita bisa jawab. Tapi kalau rendah, saya sudah tahu begitu. oke. Kesannya Artinya dalam berarti ya. memang ada kecemasan di sana yang mungkin memang sudah diduga oleh Presiden Joko Widodo.
bukan kecemasan yang diduga, tetapi terhadap kondisi yang sekarang ini sedang terjadi, ini juga menimbulkan kecemasan dan itu wajar dong dalam suatu kontestasi. Ini lebih duluan mana Bapak Presiden pidato sama putusan MK? Pidato duluan ya. Oh iya bisa. Bener dong. Bisa juga. Jangan kemana-mana Bang Egi. Bukan, tapi hasilnya kan bagus. Ya kan, bahwa ini semua jalan terus, tapi ada kepastian. Ya, walaupun ada perbedaan antara hakim ya. Tapi di ujungnya nanti memang tidak boleh memutuskan pada kasus-kasus yang dianggap akan melibatkan kepentingan gitulah. Oke, Bang, balik lagi soal perasaan. Kalau misalnya tadi Anda udah menyebut PDIP begitu ya. Kemudian dengan apa yang terjadi saat ini, apakah perasaan apapun itu akan terbawa dalam kontestasi nanti nggak? Oh, perasaan tetap akan satu tarikan nafas dengan pemikiran-pemikiran kita pastilah ya. Dan orang nggak bisa bilang, oh Anda pisahkan betul ya. Tapi pada bagian ini menurut saya lebih menarik nanti, dan Pak Jokowi benar, gagasannya dikedepankan. Kemudian kita menanggung bagian perasaannya, tetap akan ada. Tapi gagasannya yang dikedepankan. Misalnya apa? Semualah, coba misalnya kita ambil mengenai ya, bagaimana rasanya nanti ketika ada calon presiden yang mengatakan ya ibu-ibu hamil itu nanti akan mendapat 6 juta misalnya. Kan perasaan ibu-ibu bagaimana coba? Yang ingin hamil, wah ini sudah waktunya. Yang belum menikah apakah ingin mempercepat? Lalu ada juga orang lain yang mengatakan, ini perasaannya agak enak nih, semua yang hamil akan dapat 6 juta. Tapi bukannya angka kelahiran kita tinggi. Misalnya. Nah, lalu dibandingkan lagi dengan yang mengatakan ibu-ibu hamil itu akan dapat makan gratis bergizi setidaknya 1 kali sehari. Nah, itu kan dibanding-bandingkan dan ada perasaan di situ. Tapi gagasannya yang harus lebih dulu. Kalau perasaan kan memang tidak bisa dilepaskan. PDI Perjuangan pun juga menanggapi statement dari Pak Jokowi dengan ya memang harus menggunakan perasaan. Tapi drama-drama yang terjadi ini akan tetap dimainkan tidak sih hingga Pilpres nanti gitu loh, Bang ya. Kita tahan dulu ya jawabannya nanti. Usai jeda saat lagi. Drama pasti ya. Ya. Oke, kita lanjut kembali perbincangan dengan Bang Ege dan Mbak Monika. Saya ke Bang Ege. Bang Ege, kalau misalnya bicara tadi ya soal perasaan lagi ya, soal perasaan gitu. Nggak, khawatirannya gini, karena kan idenya atau semangatnya Pak Jokowi adalah di Pilpres 2024 adalah gagasan. Tapi kalau bermain perasaan, khawatirnya kan perasaannya lebih besar, menciptakan friksi lebih besar. Gagasannya justru terbenam gitu. Dramanya jadi lanjut panjang. Iya, semuanya sekali lagi tetap ada bagian perasaan. Kalau kembali ke contoh tadi ya, kan ibu hamil dapat perhatian, ya kan, dari berbagai capres. Tapi kan pada bagian lain laki-laki juga boleh nanya kan, ini perhatian terhadap bapak-bapak yang memperhatikan istrinya hamil misalnya, itu kan ada soal gagasan juga kan, cuti bagi para ayah misalnya. Betul, gitu kan? ayah siaga, betul kan? Jadi ada bagian tapi secara keseluruhan memang ini saatnya untuk move on. Tadi saya mau ngasih contoh ya, tapi pelan-pelan mengucapkannya. Jadi dihayati seperti biasa. Pak SBY misalnya, dulu kan sempat memperjuangkan anandanya berpasangan dengan Anies. Sekarang harus menerima kenyataan bahwa Pak SBY ini, saya salah satu pengagumnya yang tidak mengizinkan anaknya maju loh selama dia memerintah kan. Itu dia sekarang harus menghadapi kenyataan bahwa dia akan mendukung kampanyenya Gibran yang adalah ananda Pak Joko Widodo. Pergolakan berarti semacam apa? Bagaimana gitu, perasaan? Tapi kan ada gagasan-gagasan yang ingin dia perjuangkan. Gagasan Partai Demokrat untuk Indonesia dan gagasan Koalisi Indonesia Maju untuk Indonesia. Saya sengaja mengambil contoh ini untuk membayangkan aku juga memang masih punya perasaan. Itu kata lagu, betul kan? Ditambah juga dengan pergolakan itu akan ada. Tapi ini saatnya per 28 November masing-masing itu ada di dalam koalisi ada gagasan partai masing-masing kan. Kalau enggak dia seperti enggak punya warna apapun. Sesudah itu gagasan dari Koalisi Indonesia Maju. Dan menariknya ini yang kadang-kadang kita jarang perhatikan, para capres ini kan juga sedang berusaha menahan perasaan loh kalau mau jujur. Yang paling berhasil itu Pak Prabowo. Coba lihat kalau ngomong kan sedikit-sedikit tuh. Tadi kan ditanya, Pak bagaimana pendapat Bapak soal MK? Ya tanya saja ke MK. Nanti kalau Pak Prabowo itu perasaannya masih terlihat tapi dalam bentuk humor saat-saat ini ya, agak banyak. Mau tahu soal itu, misalnya. Jadi ada juga kadang-kadang orang menghemat perasaan dengan menghemat cara
berbicara. Gitu. Nah, itu salah satu cara ya untuk tidak langsung menyatakan sesuatu, tapi mengubah suasananya jadi suasana yang lebih rileks, ditambah dengan melemparkannya ke pihak lain kan. Tadi Gibran yang saya agak terkejut, balik lagi ke gaya bicara lama ya, yang itu kan sudah dijelaskan. Berbeda dengan pada saat berpidato ya? Iya, itu kan sudah dijelaskan oleh Pak Komar, Bu Puan, ya kan. Saya belum tahu perkembangannya apa gitu. Barangkali Anda harus yakin bahwa itu juga upaya untuk tidak lagi mengedepankan perasaan dan juga tidak memancing orang lain juga untuk mengeluarkan perasaan. Coba kalau ada kalimat misalnya, ya enggak apa-apa, kartu saya ditarik ya sudah selesai gitu. Oh itu kan di sebelah sana bisa, kata Pak Jokowi, bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana. Nah, tapi karena khawatirnya Bang, kalau kemudian memang masih ditunjukkan perasaan itu, karena tentu tidak bisa terlepas ya perasaan ini di politik, khawatirnya adalah kemudian nanti ini bisa dijadikan amunisi politik oleh lawan, terus digoreng, dimainkan, jadi dramanya semakin panjang. Hingga semua akan saling memainkan kesalahan bicara, ingat ya Pak Prabowo bicara di UGM kali ya, belum ada sekolah yang ditagih SPP oleh siswa-siswanya gitu kan, ada yang seperti itu dimainkan oleh yang lain. Tapi rasanya kita jangan bermain untuk hal-hal yang seperti itu. Kita sekarang betul-betul ke depan selalu mempertanyakan kalau ada kalimat ini dan itu, apa sih gagasan utamanya gitu. Kan mending kita tanyakan, Pak, gagasan utamanya apa gitu. Tapi antar koalisi ini sudah sadar belum seperti itu kalau Anda lihat? Sementara ini diingatkan oleh Pak Jokowi. Tapi yang paling puncak dari itu ya, karena habis ini pasti Ibu Monica, justru yang sedang ditunggu-tunggu mereka yang mengusung perubahan. Gagasan perubahan Anda itu apa? Karena perubahan itu yang paling banyak menyedot perasaan, percaya? Betul kan? Kalau orang sudah berada pada wilayah nyaman, untuk apa berubah? Sudah nyaman nih, ikut memuji-muji pemerintahan tertentu misalnya, ikut merasakan nikmatnya di BUMN, atau ikut merasakan jadi ini dan itu, kan nyaman. Ngapain tergoda dengan perubahan? Nah justru perubahan itu yang paling banyak harus pertama-tama mengacak-ngacak perasaan, tapi menegaskan gagasan. Ketika itu kita tanya, hei perasaan kami sudah teracak-acak nih, gagasan Anda apa? Kalau enggak kita kena penipuan gentong tadi loh. Ini Surabaya ya. Itu gentong itu hebat itu, perasaan diacak-acak, habis ujung-ujungnya kena 100 juta lagi kan tadi. Oke, ke Mbak Monica. Mbak Monica balik lagi ya soal perasaan gitu. Tadi kan Mbak Monica udah bicara ya, kalau misalnya dari awal sampai akhir memang secara verbal, non verbal juga sudah terlihat itu dari Pak Jokowi. Tapi kita melihat sekali lagi makna sebenarnya yang pengen disampaikan ya. Karena sekali lagi memilih diksi, memilih tema itu kan pasti ada pertimbangan ya Mbak. Iya, betul. Maknanya apa sebenarnya pengen disampaikan? Ya, sebetulnya dari awal sampai dengan akhir saya sudah mengatakan tadi flow-nya tuh bagus. Mulai dari mengangkat mengenai Golkar under 40 ya. Dan di terakhir ini juga mengatakan bahwa ya udah setelah kontestasi ini maka semuanya kembali rukun lagi. Nah, yang kita highlight di sini adalah kalau Pak Jokowi tadi itu terbaca semuanya ya, artinya verbal dan non verbal sekarang ini memang sedang dirunung oleh si perasaan-perasaan tadi yang juga tidak tahu bagaimana situasinya gitu ya. Tetapi ini prototipe. Jadi dalam konteks mengenai gestur dan mikroekspresi, maka ada dua suku bangsa di dunia ini yang sulit untuk dilihat ekspresinya. Yang pertama adalah orang Jawa. Ya, dan orang Jepang, dan orang Jepang. Jadi memang karena kulturnya mereka mengatakan adalah jangan terlalu ekspresif. Jadi dalam kondisi apapun seperti yang tadi sudah ditayangkan juga, Gibran ini menayangkan. Tetapi Pak Jokowi sudah mulai lepaskan, semuanya udah bisa kebaca. Tetapi ketika Gibran ditanyakan mengenai statusnya, gini, ini tidak menjawab apa-apa. Tapi seperti Pak Prabowo sekarang udah mulai mengalihkan ke hal yang lain. Saya sudah matur sama Mbak Puan dan sebagainya. Tidak menolak untuk menjawab secara langsung. Dan kalau saya suruh menilai untuk mikroekspresinya, ini tidak kelihatan. Sulit sama orang atau Jepang memang juga. Kalau kita berbisnis dengan orang Jepang, kita nggak tahu whether perasaan mereka kayak apa. Tetapi di belakang layar mereka akan keluar semuanya. Karena karakteristik dari mungkin tadi Anda sampaikan dari orang Jawa memang suka menahan dan segala macam. Ada belief itu bahwa perasaan itu nggak boleh diumbar. Oke, tapi kalau misalnya tadi soal orang Jawa ya, balik lagi. Ketika dia memperlihatkan seseorang atau memperlihatkan sudah terlihat lepas, tidak menyembunyikan lagi sesuai dengan apa namanya,
karakternya dia itu juga mean something dong, Mbak. Iya, tadi artinya lepas tapi kan berjeda. Oke. Masih ada hati-hatinya gitu ya. Masih ada hati-hatinya. Oke. Oke, kalau gitu apa? Menarik ya, saya terakhir aja. Golkar under 40 kan? Ya. Itu maksudnya Pak Prabowo waktu di Golkar dulu. Betul nggak? Supaya jangan salah sangka kan, Pak Prabowo ada Pak memang Prabowo juga di alumni. situ. Alumni, betul. Jadi waktu under 40 dia di Golkar, sekarang maju sebagai calon presiden. Oke, Maksudnya Bisa begitu. juga di situ. Biar lurus nih, Bisa juga di situ. biar lurus. Oke. Terima kasih sudah diluruskan Bang Gege. Terima Ya, kasih ya. banyak Mbak Monika. Terima kasih Baik, banyak terima waktunya kasih, pagi Mas hari ini. Bayu. Apa kabar Indonesia pagi?